kami persilahkan untuk boleh maju dan duduk di depan. Boleh beri tepuk tangan. Dan selanjutnya saya juga mengundang Bapak Ferry Fernandes dan juga Ibu Roro Finduretno selaku produser dari Tobali Putra Production. Saya juga mengundang kepada Bapak Rizky Bilar dan Ibu Lesti Kejora selaku produser Leslar Pictures. Saya mengundang Ibu Roro Finduretno, persilahkan untuk boleh maju ke depan. Bapak Rizky Bilar dan Ibu Lesti sudah. Dan tidak lupa sutradara dari film Amin Tanpa Iman, kita undang Bapak Ismail Basbet. Silakan. Baik, selanjutnya kami akan mengundang para pemain film. Sudah ada di depan kita, ada Rizky Bilar. Kita mengundang Adul Gumilang. Depan lah, nggak kelihatan di belakang. Selanjutnya saya mengundang untuk Martino Leo. Selanjutnya TJ Ruth. Kemudian Otong Lalo, Rahmat Ababil, Hijau Papua. Selanjutnya Lolong, Cika Waude. Selanjutnya kita juga mengundang Gilbert Patiruhu, Ika Diharjo, ada juga Putri Nere, tidak lupa artis senior kita Bapak Roy Marten, diikuti dengan Dewi Irawan dan Rowena Umbo. Dan pada hari ini salah satu pemain kita, Susan Same, berhalangan hadir. Kebetulan perlu untuk bed rest karena pembuatan film ini akan dimulai esok. Kita semua berdoa semoga beliau segera pulih dan besok sudah bisa mulai syuting hari pertama. Bang Roy, boleh di depan. Baik, untuk mengawali acara kita pada hari ini, kita persilahkan kepada Bapak Sahli Himawan selaku eksekutif produser Tobali Putra Production untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dapat berkumpul di sini, tak kurang suatu apapun, semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Saya selaku produser Tobali Film sangat tertarik ya, jadi semakin bersemangat dengan dunia entertain sekarang ini. Film menurut saya kemajuannya luar biasa. Maka saya minta rekan-rekan sutradara dan pemain-pemain semuanya serta pihak-pihak yang terkait untuk terus bermotivasi untuk membuat film terus bersama dengan Tobali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sahli. Selanjutnya kita mengundang Bapak Ferry Fernandes selaku produser dari Tobali Putra Production juga untuk boleh menyampaikan kata sambutan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Sali, ada Bapak Ismail, Mbak Roro,
ada Rizky Bilar, Lesti Kejora, dan seluruh jajaran pemain yang saya hormati. Ada partner saya juga, Pak Utoyo, Pak Andi, Pak Denny, semua para partner saya di Tobali. Ya, alhamdulillah hari ini kita respon ya untuk melakukan syuting film berikutnya dari Tobali Film, judulnya Amin Tanpa Iman. Syutingnya kita mulai besok. Dan bicara filmnya sendiri, kenapa kita mau bikin film Amin Tanpa Iman? Jujur, ketika kita berkumpul di satu ruangan waktu itu, kita bicara soal the basic idea dari film ini, semuanya teman-teman BOD semuanya pada terhanyut lah dengan ceritanya, dan kita semua sepakat kalau kayaknya kita harus jalan untuk bikin ini menjadi sebuah tayangan di big screen, karena semuanya yakin ceritanya sangat berbeda dengan yang sedang yang beredar di dunia film sekarang lah gitu. Jadi kita sepakat kalau ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda ceritanya, yang unik, dan rasanya nggak pernah ada dengan model cerita kayak begini sebelumnya. Jadi itu yang membuat kita sama-sama pengen kita harus maju gitu loh. Jadi itu awalan kenapa kita pengen bikin konsepsi Amin Tanpa Iman ini gitu. Kalau untuk ceritanya lebih lanjut mungkin nanti Mas Ismail lah dia yang udah menginikan gitu, mendalami banget gitu. Penulisnya kebetulan juga nggak bisa hadir, Mbak Dewi Pranita. Jadi awalnya dia comes up dengan ide seperti itu, lalu saya kembali, jadi kita berdua godok dari awal ide seperti ini, akhirnya baru kita berani untuk presentasi ke para BOD, dan yang tadi saya bilang para BOD pun setuju dan sepakat kalau ini harus kita kita bikin menjadi film gitu. Dan tentu saja tetap kita pikirin ada romansnya, jadi kompleks lah seru di film ini. Romansnya juga tebel, komedinya juga asik, dan haru birunya yang pasti utama di film ini. Itu aja dari saya teman-teman, singkat. Semoga nantinya persembahan dari Tobali ini bisa membuat semua happy lah. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tentunya hari ini rekan-rekan pers dan media juga penasaran ya, bagaimana sih bisa Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora selaku produser dari Leslar Pictures bisa berkolaborasi nih dengan Tobali Film. Mungkin dari Bapak Rizky dan Ibu Lesti boleh sedikit menyampaikan latar belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan hari ini dapat berkumpul dengan diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani ya. Dan tentunya pertama-tama sih sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Roro, Bapak Sari, Pak Utoyo, dan Pak Ferry serta jajaran dari Tobali, dan juga teman-teman para aktor dan aktris luar yang luar biasa hebat yang terlibat dalam proyek ini. Dan ini tentunya menjadi suatu kehormatan bagi kita, dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas Tobali yang telah mengizinkan Leslar untuk terlibat dalam suatu proyek ini. Ini suatu proyek yang sangat menarik sekali. Seperti tadi Pak Ferry sampaikan bahwa ini adalah satu cerita atau satu premis yang memang sangat menarik, dan menurut saya ini adalah agak sedikit out of the box ya secara cerita, yang tentu ini insya Allah ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk ditonton dan sangat positif untuk menjadi tuntunan ya. Dan kalau ditanya kenapa Leslar memulai terlibat untuk meramaikan industri film, karena kami Leslar merasa bahwa industri film ini menjadi satu hal yang secara progres, secara industri semakin potensi ya, semakin menarik, semakin banyak peminatnya, apalagi dengan begitu banyaknya layar-layar bioskop yang sekarang sudah semakin bertambah. Dan ya kami ingin mencoba untuk terjun, dan syukurnya
kembali menerima kami dengan tangan terbuka, dan tentunya ini suatu kehormatan juga bagi kita bisa bekerja sama dengan kembali yang bisa dibilang cukup sepuh ya di industri film ya, dan ini mewarnai comebacknya kembali juga untuk kembali meramaikan industri film. Dan tentu saja ini membuat satu hal positif di mana Lestar Picture ini bisa belajar kepada kembali yang memang sudah malang melintang lah untuk industri film. Dan ya mudah-mudahan kerjasama ini bisa menjadi kerjasama yang menjadi sinergi yang baik buat kami, menjadi suatu hal positif. Dan tentu saja besok kami akan mulai syuting. Semuanya kami benar-benar nanti berharap didoakan yang terbaik, tentunya para pemain bisa bekerja dengan baik, semua elemen mampu bekerja dengan maksimal, dan insya Allah ini bisa menjadi suatu gebrakan lah untuk meramaikan industri film di kemudian ketika tayang nanti ya. Amin. Mungkin itu saja dari saya, singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kerjasama antara Tobali Film dan Leslar Pictures. Oke, mungkin dari Kalesti juga mungkin ada yang mau disampaikan, boleh? Aku menyanyi. Kalau dari aku mungkin tambahan sedikit. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan sehat, panjang umur, sehingga bisa bertemu dan bersilaturahmi pada kesempatan hari ini. Menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh suami saya, Kakak Bilar, berkali-kali terima kasih banyak untuk Tobali Film karena sudah memberikan kesempatan besar ini untuk kami yang masih sangat harus banyak sekali belajar di industri ini. Dan yang paling saya selalu ucapkan kepada Pak Ferry dan dari jajaran-jajaran Tobali, mudah-mudahan semua proses syuting, semua cast diberikan kesehatan, gak ada halangan apapun, dan cerita dari film ini bisa sampai ke penonton yang nonton. Karena jujur kemarin saya pribadi diceritakan, bahkan baca naskahnya aja udah begitu sangat membuat saya menangis gitu. Karena jujur ceritanya tuh ini boleh kasih sedikit kali ya, saya pribadi aja yang alhamdulillah Allah kasih kesempurnaan dalam, ya Allah kasih kemudahan dalam berbagai macam hal, tapi masih banyak mengeluhnya. Tetapi di cerita ini banyak banget motivasi-motivasi untuk kita semua untuk selalu bersyukur bahwa hidup itu harus tetap terus kita jalani gitu. Maka dari itu mudah-mudahan film ini bukan hanya tersentuh kepada saya aja, tapi kepada seluruh penonton-penonton yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti di film ini kakak juga main ya, tentunya ya, di film ini selain sebagai produser juga ikut main ya. Oke. Itu rahasia ya. Oh, itu rahasia. Itu rahasia. Oh, oke. Makanya nanti nonton aja pas penayangan ya. Oke. Kalau gitu sekarang pasti juga rekan-rekan pers dan media pengen tahu nih seperti apa sih film ini. Mungkin ada informasi yang lebih bisa di-spill nih langsung dengan sutradaranya Bapak Ismail Bastet. Kami persilakan. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Satu kehormatan berada di sini bersama kalian semua, diberi kesempatan baik untuk bisa belajar, bekerja dan berkarya seperti ini. Saya kira saya itu kan kakinya dua ya, ada satu di seni budaya, satu lagi di industri dan bisnis, kan itu dari awal karir lah ya. Jadi untuk ngajak saya jadi sutradara itu biasanya satu perusahaan itu udah deg-degan gitu loh mikirnya, ini nanti jadinya gimana. Jadi saya berterima kasih terutama kepada Bung Ferry dan Pak Utoyo yang percaya ya untuk saya jadi nahkoda dari film ini, Pak Sali dan Mbak Roro, teman-teman di Tobali Film, bahkan Bilar dan Lesti. Kira-kira kesempatan ini akan saya gunakan untuk membuat film yang katakanlah bisa relate ya, bisa menyentuh banyak orang di luar sana, karena memang seperti kata Bung Ferry tadi ceritakan, niat kita memang ingin mengakses banyak mungkin orang melalui film ini gitu ya. Nah ceritanya itu sederhana Kak, ada seorang kakak adik kembar siam dididik dan
dirawat oleh satu orang ibu. Ibunya yang main adalah Mbak Dewi Irawan, dan yang main kakak adik kembar siam adalah Bilar dan Kang Abdul. Satu ketika ceritanya di film ya, cerita di filmnya itu dimulai ketika mereka bertemu seorang perempuan gitu ya, terus tanpa yang namanya cinta pasti nggak sengaja ya, tanpa sengaja jatuh cinta gitu. Nah, seluruh film ini tuh cerita tentang bagaimana kedua kakak ini bertemu dengan sekelompok grup lain gitu ya, satu anak-anak muda yang bekerja sebagai konten kreator yang dipimpin oleh Martin Leo. Nah, di dalam konstelasi cerita mereka ini ada satu perempuan yang menarik hati Amin, dan ternyata persoalan jatuh cinta yang sehari-hari atau bahkan sekedar pergi menggunakan motor tampak sederhana ya bagi kita, tapi bagi si kembar siam ini jadi challenging banget. Nah, cuman memang fokus cerita kita kemudian bagaimana si kedua kakak beradik ini bersama ibunya bergerak yang bercerita pada penonton tentang hidup mereka yang penuh drama gitu, tapi juga mengajarkan pada kita atau memberikan tontonan pada kita bahwa menjadi miskin atau berkebutuhan khusus itu tidak melulu harus penuh derita dan air mata gitu, tapi yang kita ingin ceritakan justru bagaimana keluarga ini menunjukkan keberanian, ketabahan gitu ya, dalam melihat hidup dengan cara-cara yang begitu sederhana dan penuh hormat. Jadi pas saya baca naskahnya justru saya nangisnya karena itu, karena ya itu tadi, karena saya kan ada film-film independen ya yang saya bebas bikin semuanya sendiri. Jadi kalau saya diajak bikin film-film populer seperti ini nih, kalau ceritanya nggak kesentuh saya nggak mau, karena takutnya nanti saya bohong dulu Pak sama penonton. Saya aja nggak tersentuh kok, saya suruh cerita ke penonton banyak, rasa-rasanya jadi kurang pas gitu loh. Nah, cerita ini nih bener kata Kak Leslie, pas baca dan kayaknya hampir semuanya ya pas baca pertama tuh nangis, padahal masih draft 1 waktu itu, tapi rasa tersentuh lah, terasa manusiawi sekali. Nah, karena saya nggak bisa cerita terlalu panjang isi ceritanya apa, ini kan dari tadi saya ngalor ngidul supaya nggak terlalu panjang cerita isi ceritanya, tapi saya kira dari jajaran pemain di sini, coba teman-teman berdiri para pemainnya. Kalian lihat latar belakang para pemain ini luar biasa kan? Ini satu berkah luar biasa. Itu loh, kamu jadi apa? Kalau Kang Abdul bebas. Ini bayangin mimpi apa saya sebagai disuruh berdiri mau. Nah, ini bayangin ya, mimpi apa saya sebagai sutradara diajak kerja, tak pikir cuma bikin film ya. Tapi lihat nih jajaran pemainnya, ada yang komika, ada yang orang sinetron, ada yang penyanyi, ada orang panggung, ada orang film. Ini nek buat sutradara ini berkah luar biasa karena pemainnya dari berbagai macam latar belakang dan ilmu pengetahuan, dan aku pikir ini niat dari Bung Ferry, Tobari dan Pak Utoyo untuk memfasilitasi saya sebagai sutradara memberikan aktor-aktor terbaik yang bisa menghidupkan cerita ini. Aku pikir semoga yang belum datang nanti bisa dibicarakan ya, kayak Kak Susan sama Gilbert, tapi banyak juga pemain lain nanti dengan penuh kejutan. Kira-kira begitu Kak, supaya saya nggak ini mendominasi forum ini. Mantan forum padahal respon. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya rekan pers dan media juga sudah penasaran. Mungkin ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesinya. Langsung mungkin ada yang mau bertanya dari rekan-rekan pers. Atau sudah sangat lengkap sekali. Atau mungkin ada penasaran kembar siamnya nempel di mana ya? Atau rahasia itu ya? Oke, boleh. Mungkin dari pemain, itu dari ujung ya, boleh. Ya, dikasih mic-nya dulu. Boleh ceritain sebagai apa mainnya, harapannya gimana, atau mungkin tantangannya apa sih yang paling besar dalam menjiwai perannya? Silakan. Harus lucu. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampura tuh guys. Ya perkenalkan saya Ijal Papua. Iya, saya Ijal Papua. Namanya Muhammad Ridal. Di sini berperan sebagai Morfin. Nggak pakai Muhammad Morfin ya. Ya, Morfinnya jadi Kristen.
Terus saya masuk di sini tuh berperan di gengnya, ada geng Babe Sobri, geng Tim. Enggak, jangan yang itu bang. Itu rahasia kita. Jadi masuk di tim grup tim nanti jadi teman kerjanya dari Iman dan Aminnya. Begitu teman-teman, terima kasih. Langsung aja next. Nah ini lucu nih, lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di film Amin Tanpa Iman, perkenalkan nama saya Rahmat Ababil. Saya di sini berperan sebagai Faisal. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa mulus dan lancar karena kita ada di geng Steam. Ini sebenarnya geng pro komedi, insya Allah lucu ya. Insya Allah ya, insya Allah lucu dan mudah-mudahan bisa menghibur sebagai acting dari film ini yang cukup mengharu biru menurut saya. Terakhir dari saya, ke Bogor ketemu Pak Suparman, ke Depok beli beras 1 ton. Semoga film Amin dan Iman bisa tembus jutaan penonton. Oke, selanjutnya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Juharjo. Saya berperan sebagai Neti di film Amin Tanpa Iman ini. Karakternya saya berada di ekosistem Karwas. Ekosistem iya. Iya, ekosistem Karwas bersama dengan mas-mas yang ganteng dan lucu ini. Semoga bisa berkorelasi dengan baik dan semoga filmnya jadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Wode. Saya di sini berperan sebagai Prita. Saya beda geng sama anak-anak Karwas. Saya di sini tidak dituntut untuk melucu. Kalian aja yang lucu. Enak. Saya grup konten kreatornya dari Martino Leo sebagai Leon. Ya, itu dia. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke guys, amin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lolo. Jangan kasih pressure dong. Aku ya, jadi di sini sebagai pakar dan bagian dari kalau mengikut kata Ika tadi ekosistem Karwas. Ya, jadi sama anak-anak yang sangat-sangat lucu dari Papua, dari Depok, dari Jawa, dari berbagai untuk menunjukkan kalau Indonesia kecil. Jadi di Karwas ini dari berbagai suku dan menunjukkan kalau beda-beda itu kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ya. Oke ya, ini dong. Dan doaku semoga Amin Tanpa Iman ini mengalahkan agak lain ya. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya DJ. Saya di sini nggak punya geng, nggak berteman dengan siapa-siapa, hanya sahabat Ibu Manis. Saya bukan geng itu, bukan geng ini, tapi saya tetangganya Sohib dan sahabatnya Amin dan Iman dan ibunya. Gitu coy. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan, akan bilangnya senior selalu. Sepuh kali. Artinya tua. Iya, sepuh. Saya berperan sebagai Marni, ibu dari Amin Iman, dan baru sekarang saya tahu kalau di produser juga nih si Bilar nih. Omongan ibu jangan dibawa-bawa. Kayaknya nggak enak nanti kalau misalnya gue negur-negur kayak kemarin gitu. Baik. Nggak diajak lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruina. Saya di sini berperan di luar daripada mereka semua. Kita nggak di tengah, luar konteks. Tapi
nggak musuhan kan? Kita kebetulan saya di sini berperan sebagai istrinya orang kaya ya Pi ya, orang kaya. Yang berhubungan di sini adalah anak saya. Yang kebetulan hari ini tidak bisa datang, yang nanti berhubungan dengan Amin Iman. Oke. Saya Roy Martin. Di sini saya berperan sebagai Vira, bapaknya Nadia. Karena Nadia ini cantik, dibutuhkan bapak yang keren. Keren, kaya dan baik hati. Tobali dengan cerdas memilih saya. Kalau kaya nggak baik hati, nggak ganteng. Kalau ganteng kaya nggak baik hati. Jadi cuma kaya baik hati, itu cuma Roy Martin. Komplit bangkai. Iya. Oh maaf, untung om nggak ahli dramatika, kamu kan jadi orang Suryo ya. Assalamualaikum, saya namanya Leo, Martin Leo. Saya di sini berperan sebagai Leon. Leon itu adalah content creator yang kedepannya akan berurusan dengan Amin dan Iman. Assalamualaikum, nama saya Agil. Di sini saya sebagai Iman. Ya semoga diberikan kesehatan selalu aja buat nantinya yang berjalan ya Om. Bismillah itu aja. Luar biasa. Satu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otong Lawak, berperan sebagai ketuaan sebagai punya apa? Nyawa. Alasannya karena saya diajak oleh Tobali. Udah gitu aja. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tapi Mbak Dita tahu kenapa diajak sama Tobali? Karena seumuran. Tobali yang pernah Mbak Dita seumuran. Umurnya apa nih? Tobali itu 76 tahun umurnya. Babi berapa? 63. Bohong, harusnya nama gue dia 40. Cukup lah, kalau lucu mungkin filmnya ra lucu mas. Oke, teman-teman dari pers dan media mungkin masih ada kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Ayo tanya 1, 2, 3, dur. Makanya jangan lucu-lucu. Kalian tuh harus terlihat tenang, santun. Sini Pak. Banyak pertanyaan. Nah, kalian terlalu lucu. Mereka sibuk nonton. Nontonnya lucu gitu terus jangan nanya. Biar kalian semakin lucu. Ya cek. Halo, nama saya Novel dari News Update. Sukses untuk Leslar Picture. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti akan soundtracknya kan diisi sama Dede Lesti nih? Soalnya kan tanggung harga paketan. Untuk soundtracknya nanti itu aja. Oh, soundtrack. Iya. Terus untuk Bang Bilar, kira-kira budgetnya berapa miliar nih untuk film ini nih? Gitu. Sukses buat Leslar. Ini menarik ya, untuk soundtrack itu sebetulnya kita sempat bahas kemarin sama Pak pianis dan produser juga, dan kemungkinan besar sih insya Allah Lesti akan involve ya, Lesti akan menjadi penyanyi insya Allah ya, mudah-mudahan semua doanya kalau memang jadi akan membawakan soundtrack, dan insya Allah juga akan saya juga yang akan bikin lagunya gitu. Gitu. Dan kalau untuk budget kita patungan ya rencana tadi ya. Jadi pemain itu patungan ini sebetulnya. Lagi saya satu-satunya orang yang dibayar di film ini. Yang lainnya produser semua ini. Saya kok yang dibayar. Mas Ben, tadi katanya jangan lucu. Oh iya lupa harus tahu diri ya, maaf. Baik, ada lagi pertanyaan?
Boleh yuk satu lagi mungkin. Satu dua. Boleh, silahkan. Itu Kak Asmana dia mau nanya. Oke, baik. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sukses buat Tobali Film dan Leslar Pictures untuk film terbarunya. Yang mau ditanyakan di sini yang pertama ini untuk inspirasi dari pembuatan film ini, kenapa akhirnya Amin tanpa Iman yang diambil dan ada cerita kembar siam di situ. Di situ tadi dijelaskan bahwa menempelnya tuh di belakangnya. Nah itu untuk proses pengembangan ceritanya itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Mas. Saya coba jawab seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita sebelumnya presentasi ke BOD Tobali beberapa konsep lah gitu ya, beberapa konsep, dan akhirnya yang ingin kita produksi duluan tuh si Amin tanpa Iman ini gitu loh. Karena ceritanya ya kita di ini tentang dua orang kakak beradik yang nempelnya yang nempel kembar siam tapi punggung sama dada gitu loh Mas. Kenapa ceritanya seperti itu? Ya itu berkembang dari obrolan ya, dari proses kreatif lah Mas, proses kreatif. Jadi kita pengen basicnya adalah awal dari pembicaraan adalah yuk kita pengen bikin apa ya cerita yang kira-kira unik dan harum biru gitu sih. Berangkatnya dulu waktu itu harum biru gitu lah ya, timbullah itu cerita seperti ini. Dan kita sempat mikir, wah gimana ya proses nempelnya itu, karena nggak gampang. Proses yang paling susah salah satunya di film ini adalah gimana caranya teman-teman tim produksi untuk membuat ya si Adul, Bilar, Amin sama Iman ini menempel gitu. Itu yang paling susah dan challenging banget di film Amin tanpa Iman ini. Dan akhirnya kita, insya Allah kita berhasil membuatnya sereal mungkin lah kalau mereka memang menempel dari lahir gitu. Jadi karena kerumitan itu, karena dan keunikan itu, akhirnya kita pengen jalanin si konsep Amin tanpa Iman gitu sih. Makasih. Baik, selanjutnya Denanya dari sisi sana. Mikrofonnya sudah. Oke. Iya, saya Asmanadia. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat untuk Tobali Film. Boleh kita ke close ya? Untuk comebacknya ini datang panggung ini sudah film kedua karena satu sedang menunggu tayang ya, gitu ya. Jadi selamat, dan lihat jajarannya, Masya Allah saya kali ini bisa berkesempatan kita sedikit sama-sama tadi ya Mas Ismail Basbet ya, karya-karyanya selalu gemilang, bisa reuni sama ini kemarin di proyek yang lain ya, kita ketemu Karina, dan senang melihat Leslar di sini nggak cuma sebagai pemain atau ini, tapi sudah PH juga gitu ya, ikutan chip-in. Jadi selamat, dan pertanyaan saya dua. Yang pertama adalah apa bedanya film Amin tanpa Iman ini dibandingkan film-film yang saat ini sedang marak di Indonesia? Yang kedua, kira-kira siapa sih penonton yang dibidik oleh Amin tanpa Iman? Sekali lagi selamat, mudah-mudahan film Amin tanpa Iman menjadi sebuah film yang hit secara cuan, juga mewarnai film-film Indonesia dengan satu film yang memorable dan berkualitas. Terima kasih. Oke, bedanya film ini dari film yang lain bukan saya yang buat Kak. Kalau ini saya yang buat, itu aja udah beda banget. Yang kedua, saya meletakkan proses pembuatan film atau karya-karya itu sebagai jalan peribadatan. Kenapa saya nggak pernah nyambi nek ngambil film? Ya semoga keseriusan itu membuat proses pembuatan filmnya jadi berbeda dari yang lain. Itu yang dijanjikan ke Bung Heri dari awal. Pokoknya kalau saya masuk Bung, saya siap untuk ikut mengembangkan naskah. Kalau perlu pendapat lain, saya bisa jadi teman ngobrolmu, tapi saya nggak bisa nyambi satu tok. Bahkan film-film saya sendiri aja saya stop dulu untuk ngerjain ini. Karena berbicara film industri atau film populer itu seringkali itu kita nyepelek industri dan populer itu sendiri. Seolah-olah film apik itu nggak boleh laku, atau film laku itu harus selalu jelek. Saya nggak percaya itu. Jadi yang saya omongin ke Bung Heri, berani nggak Bung, mumpung kita ketemu masih anak muda dua-duanya kan. Kebetulan kalau ngomongin produksi pemimpinnya kan kita berdua nih,
yang kreatif sampai kita bikin sebagus mungkin, saya yang pimpin, tapi kamu lakukan selaku mungkin kamu yang pimpin gitu. Nah kita nggak tahu nanti Allah kasih berkahnya atau enggak Kak ya, tapi setidaknya niatku sama Bung Peri, mumpung kita masih muda, kita dapat support luar biasa dari tim di dalam kantor maupun di luar kantor. Kita ingin bikin film yang sebagai karya film bermartabat, tapi ketika tak taruh di penonton, penontonnya juga terhormat. Beli tiket itu tidak seperti diludahi mukanya ya gitu loh. Jadi harus kayak kita pergi ke dokter gigi lah, kamu pengen pergi dokter gigi yang ahli, bukan karena dia cantik atau ganteng gambarnya gitu loh. Karena kamu pengen dia dokter yang gitu. Nah, kita sebagai pembuat film etosnya selama persiapan sudah begitu. Nah nanti hasilnya bagaimana? Saya juga belum pernah lihat film yang saya bikin betul-betul laku juta-jutaan, kan saya belum pernah punya. Tapi setidaknya kalau dilihat dari film-film saya sebelumnya kayak Keluarga Cemara 2, Talak 3, yo laku-laku aja kelihatannya bisa juga bisnisnya muter. Itu yang karena ada sayangnya lah sama Bung Peri. Nek target penontonnya kita berusaha banget keluarga. Cuman mungkin nanti ada detail-detail kecil konfliknya. Nek terpaksa banget mungkin jadinya 13 plus. Mungkin jadinya ya sudah, kalau nggak bisa banget jadi keluarga mungkin jadinya 13 plus ya Bung. Tapi kita berusaha betul ini jadi film keluarga yang bisa ditonton oleh keluarga gitu, bersama-sama dengan anak-anaknya atau banyak untuk kemudian menonton film. Meskipun nanti akhirnya gimana kita lihat dulu, setidaknya batas kita membuatnya begitu. Nah kenapa penontonnya itu ya, karena itu yang bisa juta-jutaan penonton toh. Karena nih penonton film dewasa kita kan nggak juta-jutaan, karena kalah sama mikirin anak beli tiket bioskop kan, atau mikirin urusan-urusan pekerjaan yang lain. Kira-kira begitu. Tapi nih movie goers kita kan 13 plus lah atau keluarga gitu. Nah kira-kira jawaban sok tahu saya begitu. Kalau Bung Peri mau nambahin monggo, karena harusnya ini dia yang jawab, tapi tadi divisi boleh dua-duanya gitu, jadi tak jawab dua-duanya gitu. Kira-kira begitu Kak Asma Nadia. Maaf kalau jawabannya terdengar terlalu percaya diri, semoga enggak sombong. Mungkin Pak Peri itu yang intinya paling yang itu sih Mbak Asma, maksudnya niatan awal memang buat family film. Jadi gimana caranya kita pengen orang tua bisa bawa anaknya ke bioskop dengan obrolan di awal bahwa ada film yang memang kita satu keluarga seharusnya nonton ini gitu. Sesimpel itu sih kita pengen. Thank you Mas. Amin. Semoga tercapai. Baik, kalau begitu apa ada pertanyaan lagi? Oh silakan. Boleh mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari Express Studio. Saya ingin bertanya ke Pak Sali. Ini kan film Amin Tama Iman ini kan akan diproduksi di akhir tahun ini. Apakah nanti di tahun 2025 itu akan ada produksi film lagi Pak, atau seperti apa Pak? Dan berapa film yang bisa ditonton menunggu untuk diproduksi? Terima kasih. Oke, baik. Untuk film-film selanjutnya sudah dipersiapkan oleh tim kami. Lumayan cukup banyak sih, mungkin 10 lebih ya Pak Ferry ya. Insya Allah semuanya terlalu lancar nanti. Oke, terima kasih. Sip. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Oke. Pertama-tama tadi sempat mengira bahwa Amin Tanpa Iman ini adalah suatu genre yang R&G gitu, tapi akhirnya di luar dari ekspektasi, dan saya yakin pasti ini lucu karena teman-teman aktor di sini kocak-kocak semuanya. Tadi awalnya udah begitu melucu. Tapi sampai menjadi pertanyaan bahwa apakah dalam proses pembuatan film ini sutradara maupun produser sudah memikirkan terkait dengan mungkin akan timbulnya potensi yang memicu kontroversi terkait dengan sensibilitas, juga soal stigmatisasi masyarakat tentang kembar siam itu sendiri. Jika dibalut dengan komedi ya, mungkin akan menyinggung perasaan masyarakat yang juga pernah mengalami momen yang sama atau cerita yang sama. Terima kasih.
Bagus pertanyaannya. Itu juga yang saya pikirkan untuk mempersiapkan film ini sama teman-teman. Intinya ini kan kesempatan luar biasa ya, tokoh meskipun ini fiksi gitu, tapi tokoh fiksi ini kan berkebutuhan khusus. Kita nggak akan menjadikan mereka bahan olok-olok di dalam film, jadi jangan khawatir. Mereka, makanya kita bikin lintasan-lintasan ceritanya gitu. Harapan kami nanti ketika mereka bertemu di tempat kerja itu yang lucu daerah Sangatrok, karena itu sama temen-temennya. Jadi adegannya dibikin sangat subtle gitu ya, dengan cara begitu ya tidak menjadikan tokoh utama kita ini bahan olok-olok baru. Tapi kalau di romans atau dramanya ketika sama ibunya nggak ada lucu-lucunya, justru romans dan drama ya dengan nanti manis-manis, harapannya begitu ya. Tapi insya Allah kami sadar, kami berhati-hati, kami sudah merancang sedemikian rupa supaya tokoh dengan kebutuhan khusus ini tidak menjadi olok-olok baru. Apalagi film komedi lah kecelakaannya gampang banget untuk kesantunnya. Jadi kekhawatiranmu bagus sekali, tapi kita masih percaya diri kita bisa untuk menjaga itu supaya nggak jadi lelucon bagian kebutuhan khususnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Selamat sore, saya Irul, Berita Satu. Menariknya mungkin tadi ketika Pak Produser bilang bahwa ini akan bayi kembar siap gitu ya. Dimana kalau dilihat dari judulnya aja itu Amin, I-nya itu laki-laki sama ada orang yang saling gendong-menggendong. Nah, saya ingin tahu terkait dengan itu persiapan Bilar sendiri ini seperti apa. Kan akan pasangan sama Adul jadi kakak adik. Itu caranya gimana, terus persiapan fisiknya gimana, karena kalau boleh tahu nantinya apakah nanti Bilar sendiri akan gendong Adul sepanjang film atau seperti apa, teknisnya seperti apa, terus buat sutradaranya ini rencananya filmnya diproduksi di mana dan rencananya berapa hari mungkin. Thank you. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali terkait persiapan. Ya, tentu sebelum kita memutuskan untuk terlibat atau menjadi bagian dari proyek ini, kita perlu tahu dulu kan isi ceritanya apa, terus bagaimana treatmentnya. Dan memang ada concern ya, yaitu dimana kita harus si Amin ini harus sepanjang film itu memang harus mostly ya memang harus menggendong kembaran ya, saudaranya gitu. Jadi dan kita sempat diskusi juga sama salah satu saudara favorit saya nih ya, Mas Ismail, Mas Bet, yang luar biasa sekali. Begitu kita kenalan, kita ngobrol, satu hal yang dibahas Mas Bet itu bukan acting, bukan soal emosi dan pembawaan, tapi bagaimana siap nggak, prima nggak gitu untuk bagaimana kamu nanti kemudian akan sepanjang film menggendong Adul, Bang Adul, yang mana bisa dibilang sekarang udah mulai agak berat ya badannya Bang ya. Jadi itu PR saya, tapi ini nggak challenge saya, tantangannya di sini, dimana saya harus bermain sesuai dengan karakter, tapi bagaimana si Amin ini bisa terlihat terbiasa gitu, karena memang Amin dan Iman ini memang dari kecil itu selalu bersama selama 30 tahun ya. Jadi selain bisa bagaimana menekan emosi, berdialog dengan baik, namun juga harus membawakan bahwa harus jujur ya, bahwa memang Amin ini selama 30 tahun bersama gitu. Jadi ini PR-nya, dan persiapannya memang ya meskipun terbilang mepet, namun saya manfaatkan beberapa minggu ke belakang, beberapa hari ke belakang ya, untuk bagaimana tentu secara fisik bisa prima, dan syukurnya kemarin kita sempat beberapa kali ketemu sama Bang Adul dan mencoba beradaptasi,
dan syukurnya ya mudah-mudahan besok itu hasilnya itu akan sesuai dengan yang kita harapkan ya, dan saya pun bisa bermain maksimal, bisa membangun chemistry yang baik dengan saudara kembar saya yaitu Bang Adul ya, yang memang secara looks sangat mirip sama saya kemarin, kata Mas Ben. Begitu awal mirip langsung mirip ya, apalagi pas ketawa sama-sama sipit ya makanya ya. Gitu ya, mudah-mudahan lah Amin tanpa Iman ini, Amin itu bisa menjadi doa ya, dengan saudara yang bernama Ismail, yang memang Ismail terkenal dengan sifat pengorbanan yang luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang baik dan bisa menjadi doa bagi semua jajaran yang terlibat di sini. Amin. Tanpa Iman. Ya, Bang Adul nambahin sedikit kali ya supaya lebih pasien, ya kan? Saya nambahin apa? Ya itu gimana? Celana kepanjangan gak enak. Kenapa digendong terus? Mana? Iya. Ngurusin badan nggak Bang Adul? Hah? Ngurusin badan nggak? Ngurusin diri. Ngurusin badan enggak? Tetap aja begini aja. Ya memang saya nyusahin saya. Iya. Malah makin gede. Oke. Baik. Apa ada pertanyaan lagi? Yang kedua syutingnya di Jakarta Mas, kurang lebih total produksinya 20-an hari karena kita syuting sehat ya. Jadi ada break, ada maksudnya setelah beberapa hari break dulu, setelah beberapa break dulu. Totalnya mungkin kalau di total pastinya saya nggak yakin ya, tapi kira-kira 22-23an mungkin ya. Kalau production 20-an hari production days mungkin. Gitu. Di Jakarta aja, ini film pertama saya yang saya syutingnya full di Jakarta, jadi semoga ketularan rezekinya teman-teman di Jakarta ini. Biasanya naik syutingan di Jogja, jadi ya lumayan jadi kayak turis di kota Jakarta. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Masih ada, oh tambahan, silakan Mas. Tadi ada pertanyaan target tayang ya. Jadi insya Allah nanti untuk target tayangnya ada di 2025 pertengahan, insya Allah. Mau doain semuanya ya, biar lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk segenap kru dari Kobali Film, Leslar Pictures dan juga para pemain. Dan selanjutnya saya mengundang kepada Ustadz Robi untuk boleh maju ke depan dan memimpin doa, dan juga kepada segenap kru untuk mempersiapkan tumpeng untuk boleh dibawa maju ke depan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita maksud, kita hajatkan, Allah kabulkan. Kemudian khususnya untuk film Amin Tanpa Iman, semoga Allah berikan kelancaran dalam prosesnya, dan untuk para aktor, pemain, dan krunya, Allah berikan kesehatan yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud Rahim wa ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud Rahim wa ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Sahli Himawan, kemudian Bapak Sutradara Ismail Basdet untuk boleh maju ke meja di depan tumpeng. Saya juga mengundang Ibu Roro Sinduretno dan juga Rizky Bilar. Saya juga mengundang Bapak Ferry Fernandes dan juga Bapak Roy Martin untuk boleh maju ke depan untuk sesi potong tumpeng. Dan kepada teman-teman pemain, saya mengundang untuk berdiri di baris depan supaya bisa menjadi background foto yang tentunya bagus untuk acara hari ini. Ibu Roro, silakan. Baik, pertama-tama Bapak Sahli Himawan selaku eksekutif produser Tobali Putra Production, dan kemudian potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Bapak Ismail Basdet. Silakan. Buat tengah susah. Syaratnya aja ya, secul-secul, jangan lupa sambalnya biar pedes filmnya, biar mantap. Abang El. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ini dia tumpeng pertama. Dan selanjutnya pemotongan tumpeng oleh Ibu Roro Sinduretno selaku produser Tobali Putra Production, yang kemudian diberikan kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora selaku produser dari Leslar Pictures. Silahkan secara simbolik diterima berdua. Iya. Lihat kamera, berikan senyum terbaik Anda. Dan tentunya Kanan, dengan kiri, ini kiri. kita berdoa semoga semuanya lancar sampai selesai. Dan yang ketiga, kami undang Bapak Ferry Fernandes untuk memotong tumpeng sebagai produser Tobali Putra Production, yang diberikan kepada Bapak Roy Martin selaku perwakilan para pemain sebagai pemain film senior. Itu termasuk menggading ya, termasuk menggading. Dia belum tua. Susah, saya cari itu susah. Kan bareng-bareng. Ini baru seminggu ya. Baik, ini dia tumpeng untuk para pemain yang diwakilkan oleh Bapak Roy Martin. Semoga semuanya sehat sampai syuting selesai dan menjadi film terbaik tahun 2025. Amin. Baik, kepada segenap tim, kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Kami boleh minta untuk piring-piring tumpengnya, untuk tim boleh take out dulu, dan segenap tim yang ada di belakang tetap berada di panggung. Kita akan sesi foto bersama. Bang Adul mungkin boleh di depan. Iya.
Atau Amin dan imannya boleh berdekatan? Digendong mungkin? Panggil kanan, Kanan, kiri deh, Bi. Kakak Bilar kiri dulu, kiri deh Kakak Bilar. Kiri. Mas Bet, kiri Mas Bet. Kiri, dah. 1, 2, 3 Mas Bet ya. Mas Bet lagi kiri Mas. Lihat ke tengah. Itu sudah. Ya, nah. Atau piringnya mau di take out dulu? Boleh? Kru? Iya. Ya, kiri dulu deh. Ya, Bilar kiri. Kakak Bilar sini. Dul. Kiri lagi kiri. Sekarang lihat ke kanan. Kiri. Kita ulang yang kiri ya. Kiri lagi kiri. Kiri Mas Bet, sini Mas Bet. Oke, kiri semuanya. Kiri senyum ya kiri. Kuncis. Terima kasih. Ya Bang Bilar. Reka adegan dong. Gendong kan? 1, 2. Dah. Kasih. Ya reka adegan. Baik, untuk mengakhiri ini kita akan mendengarkan closing dari sutradara dan juga produser. Kami persilakan perwakilan dengan Bapak Ismail. Boleh mungkin ada closingnya? Ya, intinya terima kasih sudah datang teman-teman media semua. Doakan kami lancar syuting besok. Semoga Amin tanpa iman bisa diterima banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you guys. Jangan lupa share dan like ya. Ya, dari saya mewakili